Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugimar Robitina. Saya mengampu mapel Al-Quran Hadis di Manlima Sleman. Sekaligus pada saat ini saya merupakan mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita dapat berjumpa kembali. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke anak-anak semua, coba Bapak periksa kerapiannya. Oke. Semua ada yang tidak hadir mungkin hari ini? Nihil ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak semua, sebelum pelajaran kita mulai, supaya pembelajaran kita berkah, diberikan kemudahan dan manfaat, kita awali dengan berdoa. Saya minta Mas Bara untuk memimpin doa. Silahkan Mas Bara. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak semua, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan bacaan doa tadi kalian semua diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin. Anak-anak semua, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak pengen ngetes fokus kalian ya. Kita lakukan ice breaking. Nanti clue-nya, kalau Bapak bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Tepuk siang, tepuk 3 kali. 2 kali. Tepuk malam baru tepuk 3 kali. Kalau saya hanya bilang pagi atau siang atau malam, jangan bertepuk. Paham sampai sini? Paham ya? Bisa ya? Siap ya anak-anak semua ya? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, pagi. Masih ada yang belum fokus. Kita ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, bagus anak-anak, insya Allah semuanya sudah fokus ya. Siap ya untuk pelajaran? Siap. Oke anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan, ini nanti kita membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, sebelum kita jauh masuk ke bab, pertanyaan anak-anak, ada yang masih ingat kemarin terakhir materi kita apa? Saya Pak. Oke Nanda, silahkan. Tema pembelajaran kemarin tentang keautentikan Al-Quran. Tentang keautentikan Al-Quran, tepat sekali, bagus untuk Nanda ya. Dia anak-anak semua, kemarin telah kita pelajari bersama tentang keautentikan Al-Quran. Nah, keautentikan Al-Quran ini masih ada kaitannya anak-anak dengan materi yang akan kita pelajari. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa keautentikan Al-Quran itu bagian dari mukjizat Al-Quran. Karena Quran itu tidak bisa dipalsukan. Quran itu tidak bisa ditambahi ataupun dikurangi. Maka disebut kitab suci, karena suci dari campur tangan manusia. Oke, ada pertanyaan anak-anak. Di manakah letak kemukjizatan Al-Quran? Coba tunjukkan dan jelaskan. Yuk silahkan, siapa yang bisa? Oke, Syifa. Kemukjizatan Al-Quran salah satunya itu pada keautentikannya Pak. Oke, bagus untuk Syifa. Ada lagi mungkin yang lain ya?
Ini untuk mengecek kalian sejauh mana paham dengan materi yang akan kita pelajari. Apakah sudah sangat paham atau setengah paham atau belum paham sama sekali. Nah, ini Bapak akan kirim link soal untuk penilaian awal. Nanti dikerjakan, oke? Oke, saya kirim WA ya anak-anak ya. Oke. Dan anak sudah masuk grup ya linknya? Sudah ya? Ya silakan dikerjakan 3 menit. Ya. Sudah semua ya? Oke anak-anak semua, alhamdulillah paling tidak kalian sudah punya dasar untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari. Ya anak-anak, Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran kita adalah menganalisis kemukjizatan Al-Quran akan mewujudkan pribadi yang soleh dan muslih bagi sesama. Soleh itu baik, pantas. Muslih itu orang yang membuat orang lain baik. Oke, jadi tujuan kita hari ini adalah konsep kita itu apa? Macamnya, aspek-aspek kemukjizatannya. Ini yang pertama anak-anak, pengertian mukjizat secara bahasa. Mukjizat itu makna dari kata bahasa Arab a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya melemahkan. Jadi anak-anak kalau kita lihat mode atau mode mukjizat para nabi terdahulu itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang viral pada masanya. Contoh misalkan di zaman Nabi Isa itu orang dikatakan keren kalau dia pintar ngobati. Maka Nabi Isa itu punya mukjizat apa? Bisa mengobati orang yang buta, bisa mengobati orang yang kena kusta, bahkan menghidupkan orang yang mati. Mukjizat itu sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Jadi mukjizat ini mesti menyalahi kebiasaan, disertai tantangan dan pasti menang, atau tanpa ada perlawanan dari orang-orang yang mengingkari dari mukjizat para nabi dan rasul. Bapak tayangkan video, nanti anak-anak analisis ya. Oke, silahkan dilihat. Al-Quran. Semua, alhamdulillah sudah nonton videonya ya semuanya ya. Oke, sekarang coba Bapak tes nih. Oke, kita gali pertanyaan dari apa yang kalian lihat. Siap ya? Masih fokus? Masih. Wah, suaranya mana ini? Masih fokus semuanya? Masih. Oke, bagus anak-anak. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Oke, Adinda, silahkan. Dalam video tersebut dijelaskan tentang bagaimana pengetahuan modern telah disampaikan oleh Al-Quran ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu. Oke, bagus sekali. Kamu perhatikan sekali berarti ya. 3 ini yang akan kita kaji bersama nanti, yaitu tentang mengapa seseorang belum mampu membangun kesadaran dan kebanggaan bahwa Al-Quran adalah sebuah anugerah yang paling istimewa dari Allah. Mungkin ada yang mau menjawab dulu, silahkan coba. Ayo, mengapa kok Quran kok banyak orang? Karena belum paham Pak. Oke, ada yang mereka tidak bangga terhadap Quran karena belum paham apa isi Al-Quran. Saya pengen kalian dibagi menjadi 5 kelompok. Silahkan untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, boleh berhadapan-hadapan? Ya. Anak-anak, nanti saya bagikan LKPD ya. Nanti tolong dari LKPD itu kalian baca, didiskusikan. Kalau ada yang bingung, nanti ditanyakan ke Pak Robit. Syifa. Oke. Kelompok 3. Adinda. Oke. Kita diskusikan di LKPD tersebut. Anak-anak, silahkan kalian kerjakan apa yang sudah Bapak bagi di LKPD ya. Intinya kalian mencari solusi tentang argumentasi atau hujah dalil untuk meyakinkan seseorang
agar dia yakin akan keistimewaan dan kemukjizatan Al-Quran sesuai dengan tugas dari kelompok masing-masing. Paham ya? Oke, kelompok 1. Nah, yang kesulitan di bagian mana kira-kira? Bisa ya? Boleh browsing pakai HP, silahkan untuk melengkapi pengembangan materi kalian ya. Boleh yang bawa LKS atau buku paket bisa digunakan ya. Gimana kelompok 4? Isi kandungan ya. Nah, saatnya waktunya kita untuk presentasi hasil dari diskusi kalian. Siap ya? Halo, siap? Siap. Oke, nanti sistemnya kelompok yang bertugas maju mempresentasikan, yang lain di belakang mendengarkan dan boleh merangkum. Jika ada yang tidak paham, nanti ditanyakan. Gitu ya? Oke, saya persilakan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Kelompok 1, saya Yusuf, saya Irfan. Oke, dari beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, dilanjutkan kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranggotakan saya Nanda Putri. Wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kami, untuk menambah keyakinan dan kebanggaan seseorang akan Al-Quran sebagai kitab suci dapat dilakukan dengan mempelajari bagaimana keindahan Al-Quran itu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta sebagaimana Umar bin Khattab yang masuk Islam dan mendapatkan hidayah sebelum beliau membaca surat At-Toha dan sadar bahwa apa yang beliau baca bukanlah karya sastra dari karangan manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isi kandungan dalam Al-Quran. Menurut hasil diskusi kami, seseorang yang tidak bangga dan yakin akan kebenaran Al-Quran dikarenakan orang-orang tersebut belum mengetahui bagaimana keajaiban-keajaiban yang ada di dalam isi Al-Quran. Al-Quran mengabarkan kisah-kisah terdahulu dengan sesuai fakta dan literasi-literasi kuno yang murni. Padahal Rasulullah adalah sosok yang umi atau tidak mampu baca tulis. Bagaimana Al-Quran menggambarkan kemenangan Romawi atas Persia dalam surat Al-Rum, dan setelah beberapa tahun kejadian tersebut benar-benar terjadi. Mahdul ilmi secara mudah dapat dimuat dalam setiap zaman. Terima kasih anak-anak semua. Kita lanjutkan. Oke anak-anak, adakah yang mampu untuk menjalankan pelajaran di kesempatan siang hari? Oke Nanda, silahkan. Kamu simpulkan. Berdasarkan kesimpulan dari diskusi kita kali ini, menurut saya bahwa kemujizatan Al-Quran merupakan hal yang menjadi bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang suci dan tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Kemujizatan Al-Quran tersebut secara garis besar berdasarkan pada gaya bahasa Al-Quran, isi kandungannya, isi ketelitian penggunaan kata dan ijazul ilmi. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Nanda ya. Ya, anak-anak pun dapat menerima kemujizatan Al-Quran ketika orang tersebut mau menggunakan potensi akal dan hati nuraninya. Ketika seseorang mau mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Anak ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Ada pertanyaan? Sudah paham atau belum? Sudah Pak, akan tetapi Oh, Angel silahkan. tentang ijazul Quran. Angel kurang paham tentang? Ijazul Quran. Ijazul Quran itu apa? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Angel? Saya Pak. Oke, Krisna, silahkan. Ijazul Quran merupakan suatu bukti bahwa bagaimana Al-Quran melemahkan orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Oke, tepat sekali, ajib ya. Jadi apa yang dikatakan? Sini paham ya anak-anak ya? Paham enggak? Paham ya? Wah, paham atau tidak ini supaya tahu harus dites dulu. Oke, ini anak-anak silahkan dikerjakan soal ini. Saya kirim lewat grup WA. Sudah ya? Linknya masuk ya? Oke, dikerjakan.
Cukup soal yang mungkin sulit dicatat. Nah, minggu depan nanti kita diskusikan kembali. Refleksi kita hari ini anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Pak. Seru ya? Oke, alhamdulillah kalau kalian bahagia walaupun waktu sudah siang tapi kalian tetap semangat. Belum pelajaran ditutup, nanti untuk minggu depan kita akan pelajari lebih dalam lagi terkait mungkin materi-materi yang hari ini anak-anak masih belum sempurna dalam memahaminya. Gitu ya, siap? Penutup, saya minta bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak semua, alhamdulillah pelajaran telah selesai. Jadi nanti anak-anak selamat untuk melanjutkan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap terus belajar, terus optimis, jangan lupa berbakti kepada orang tua dan menjaga sholat 5 waktu. Oke, Bapak akhiri bersama dengan bacaan tahmid. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.